Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sapa sahabat teman cerita aja semua ya. Terima kasih yang sudah melipir atau sudah mampir di channel kita ya. Dan tentunya semoga kedepannya channel ini akan berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, hari ini tema video kita sebenarnya lebih ke perkenalan dulu ya sahabat teman cerita. Kemarin konselor Vira sudah mengenalkan diri, jadi hari ini giliran saya untuk mengenalkan diri saya. Baik, kalau nama biasanya banyak yang memanggil saya itu Mbak Hermi atau Mbak Wati ya. Boleh juga kalau di kampus biasanya mahasiswa memanggil saya itu Ibu Hermi atau Ibu Wati. Baik, di sini kita perkenalan yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai konselor tentunya. Konselor itu sendiri sebenarnya sebutan ya bagi orang-orang yang sudah menamatkan pendidikan atau jenjang pendidikan S1 BK plus 1 tahun profesi atau 2 semester. Tapi akhir-akhir ini sebenarnya sebutan konselor itu sudah banyak atau familiar dipakai oleh beberapa profesi kalau saya lihat ya tentunya. Baik, kita perkenalan profesi apa itu konseling dan lain sebagainya nanti dulu ya, kita perkenalan diri saya dulu, pengalaman dulunya kenapa mengambil atau mengukuhkan diri mengambil prodi BKI begitu ya. Jadi awalnya saya itu dulu tahun 2005 mengikuti tes SPMB kalau dulu namanya, seleksi penerimaan mahasiswa baru, tapi bukan yang jalur undangan tapi lebih ke tes ya. Jadi waktu itu saya memilih prodi BK itu sebagai pilihan ketiga. Apakah saya merasa tersesat? Tentunya setelah mengalami beberapa dekade dan pemikiran, tentunya ternyata bukan tersesat ya, tapi memang memilih prodi yang selama ini saya tidak tahu sebenarnya. Nah, kalau guru BK itu sendiri sebenarnya saya udah sedikit banyaknya sudah tahu ketika saya SMP ya, waktu saya SMA, tetapi saya tidak begitu tahu bagaimana proses perkuliahannya. Jadi saya itu memilih prodi BK itu memang waktu itu disarankan oleh coach waktu kita konsultasi mengikuti kegiatan bimbingan belajar begitu ya, atau bimbel di zamannya. Nah, waktu itu saya memilih prodi BK itu di pilihan ketiga saya. Jadi pilihan pertama waktu itu saya memilih pendidikan kimia. Jadi ada keinginan sebenarnya pengen jadi guru ya. Kemudian yang kedua saya pilih fisika murni ya. Dan yang ketiga saya pilih prodi bimbingan dan konseling. Singkat cerita, saya mengikuti tes itu, lulus di pilihan ketiga dan masuk di prodi BK. Sampai masuk ke semester 3 saya itu masih bingung ya, dan belum merasa bahwa itu memang benar-benar prodi yang tepat bagi saya. Dan sampai saya di semester 4 itu sempat 2 kali konseling dengan salah satu dosen saya. Jadi waktu itu saya masih bertanya-tanya kepada beliau apakah saya ini memang cocok apa bagaimana sebenarnya menjadi konselor gitu. Kok saya itu nggak begitu nyaman ya Pak, atau belum ketemu chemistry saya kuliah di BK begitu. Dan dengan segala tips ya, saran dan masukan dari beliau bahwa prodi BK itu nantinya juga akan memberikan manfaat bagi orang lain tentunya, tidak hanya diri sendiri, dan untuk tahap awal ya tentunya bagi kita sendiri. Akhirnya saya memutuskan diri untuk tetap di BK. Nah, walaupun tadi sedikit ada kesamaan dengan Mbak Vira ya, meskipun saya kuliah di BK itu memang belum begitu tahu dan bukan keinginan saya yang benar-benar karena tahu, jadi saya tetap menjalaninya dengan sebaik mungkin sehingga kita juga termasuk lulusan terbaik dari sekian banyak juga teman-teman yang masuk kategori cum laude waktu itu ya, di tahun 2009. Nah, setelah itu saya mau lanjut atau enggak di S2-nya, karena waktu itu memang kita juga tidak memiliki biaya yang banyak. Jadi akhirnya saya
oh ya, sedikit cerita waktu saya kuliah ya, di semester 5 itu saya sudah coba-coba masukkan lamaran sebagai guru BK di sekolah, dan alhamdulillah karena di zaman saya itu memang guru-guru masih sangat langka. Jadi di semester 5 itu saya sudah jadi guru honor saat itu. Walaupun tidak lama karena menjelang PKL dan magang, karena penempatannya juga tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa dipilih. Jadi saya harus memutuskan diri berhenti atau break dulu untuk jadi guru BK pada saat itu. Kemudian selama menjalani magang ya dan seterusnya juga, setelah saya lulus itu juga saya tidak nganggur ya, langsung bekerja di salah satu tempat sekolah tempat saya magang kemarin. Tapi tidak lama saudara, karena pada tahun 2009 itu juga kita terjadi gempa yang dahsyat ya. Jadi sebelum saya skripsian atau sebelum saya lulus itu saya sudah mengajar juga pada saat itu. Jadi memang rasanya nggak pernah ngerasain jadi pengangguran pada saat itu ya. Tetapi di segmen selanjutnya nanti ada sedikit sih, kalau nggak salah sekitar, karena gempa terjadi pada bulan September ya, Oktober 2009, waktu itu saya sempat nganggur karena disuruh pulang ke Sawalunto pada saat itu oleh abang. Jadi sampai bulan Januari menjelang bulan Maret waktu itu kuliah lagi di PPK, saya nganggur gitu ya. Dan rasanya jadi pengangguran itu luar biasa, tidak mengenakan sekali. Nah, akhirnya saya juga memutuskan untuk mengikuti pendidikan profesi konselor, karena waktu itu ada kabar baiknya bagi mahasiswa yang kategori nilainya cum laude, itu ada potongan atau diskon. Tapi kalau angkatan-angkatan sebelumnya sebenarnya gratis ya bagi yang cum laude, tapi waktu angkatan kami memang ada bayar tapi setengah. Nah, saat itu saya memberanikan diri untuk mengambil pendidikan profesi konselor dan sekaligus juga S2, dan bersamaan juga pada saat itu saya menikah. Jadi kayaknya memang benar sih ya bahwa kuliah di BK itu ada juga cukup besar sih korelasinya dengan kehidupan kita. Kalau tidak kuliah di BK, saya pikir dengan segitu banyak kegiatan dan aktivitas juga tidak bisa termanage dengan baik gitu ya, dan menguasai kondisi emosional yang luar biasa dengan tekanan dan stresor yang tinggi. Nah, singkat cerita, saya menamatkan pendidikan profesi itu tahun 2011 ya, dan 2012 saya juga menamatkan pendidikan magister saya ya. Dan waktu itu saya belum tamat ya, masih menyelesaikan tesis, tapi di bulan September itu sudah dapat panggilan untuk mengajar di Unihas ya. Bagi teman-teman di Bengkulu mungkin tidak asing lagi ya, Unihas itu adalah salah satu universitas swasta di Bengkulu yang cukup sudah sepuh dan tua di Bengkulu ya. Nah, pada tahun itu saya mengajar sampai tahun 2014 di sana, dan ikut tes pegawai. Akhirnya saya lulus di UINPAS Bengkulu tahun 2015 ya. Nah, singkat cerita, jadi kalau nggak disingkat soalnya cukup panjang nih ceritanya ya. Jadi kalau dibilang kita memilih prodi dan memilih suatu jurusan di perguruan tinggi itu memang benar-benar kita tahu sesuai minat bakat kita dan kita enjoy menjalaninya, saya pikir tidak begitu banyak ya. Mungkin bisa dihitung dengan jari orang-orang yang benar-benar nyaman duduk di prodi ataupun jurusan yang sudah dia pilih, sekalipun prodi atau jurusan itu benar-benar dia inginkan begitu. Jadi sahabat cerita, kita itu tidak akan menemukan yang benar-benar kita nyaman sebenarnya ya. Sampai hari ini jujur saja, di usia saya yang 35 tahun, saya itu kadang-kadang masih mencari-cari sebenarnya style atau passion saya itu benar-benar nyaman di mana ya gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita itu benar-benar apa ya, kalau di dalam psikologi itu ada namanya quarter life krisis ya, artinya fase dimana kita itu menjelang masa dewasa,
itu muncul tugas perkembangan yang kita itu merasa galau atau merasa ragu-ragu dari setiap pilihan yang kita pilih gitu. Jadi itu wajar saja sih sahabat cerita semuanya, nggak usah ngerasa bahwa diri kita bermasalah, betul. Jadi dalam menjalani hari-hari saya ya sebagai dosen, saya itu juga apalagi waktu COVID kemarin sempat buka depot tanaman buah gitu ya, bibit, dan itu juga cukup menguntungkan sebenarnya, tapi karena saya tidak bisa memanage waktu yang harus standby juga, jadi saya putuskan akhir-akhir ini untuk break dulu deh ya. Kemudian saya juga sempat dulu bikin kayak jual sayur ya, tapi kita ambilnya di tempat petani yang memang menanam sayur. Kalau di Bengkulu ini ada daerah Curup, itu saya lakoni sambilan saya juga mengajar di Unihas waktu itu. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa galau, apalagi yang baru masuk kuliah dan lain sebagainya, itu wajar-wajar saja sebenarnya ya. Tinggal kita menyikapinya dengan kepala yang lebih waras tentunya, dengan melihat berbagai macam pengalaman-pengalaman orang lain gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa perkenalan kita hari ini, saya itu memilih prodi BK ya. Awalnya itu memang belum tahu seluk-beluk BK itu seperti apa. Kemudian sampai saya menemukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebagian orang memang menginginkan cepat untuk menjadi pegawai dan lain sebagainya misalnya. Jadi alhamdulillah sekali, rentetan perjalanan pekerjaan itu rasanya tidak ada yang sulit. Mungkin di zamannya juga ya, pada saat zaman saya masih baru selesai wisuda dulu S1, masih sangat dibutuhkan untuk jadi guru BK ya. Nah, saya lihat ada beberapa fenomena sekarang ini yang mahasiswa kadang-kadang ketika dia menjalani fase tadi yang quarter life crisis tadi, mereka benar-benar tidak mau mengurai ya kegalauan itu, sehingga mereka banyak memilih menuruti misalnya keluarga suruh pulang kampung gitu, akhirnya mereka pulang kampung gitu ya, akhirnya ya ujung-ujungnya menikah kalau udah di kampung gitu ya. Nah, jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya bagaimana sih kita sebagai mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate ya, jadi bagaimana menyikapi kondisi-kondisi yang membuat kita galau ya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini seputar perkenalan singkat saya, yang kalau saya ceritain semua sih banyak sedihnya sebenarnya. Ini baru yang kayaknya enak-enaknya aja, itu pun gak seru-seru amat ya. Banyak cerita di balik layar yang tidak saya ungkap juga, mungkin kita bisa sharing dan lain sebagainya, yang mungkin sahabat cerita sedang mengalami fase-fase itu. Misalnya yang tadi ya, galau saya mbak, ini saya mau lanjut untuk bertahan di kota tempat saya kuliah, satu sisi saya juga disuruh orang tua pulang misal dan lain sebagainya. Itu sudah kami alami semua ya, fase-fase itu. Baik, jadi sebagai close statement saya di perkenalan kita hari ini, dari sekian banyak pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya coba ya, mulai dari saya tamat kuliah sampai saya memutuskan diri untuk benar-benar terjun langsung ke dunia konseling ini, sepertinya sudah cukup panjang perjalanan yang saya lewati ya. Memang sepertinya Allah menakdirkan saya untuk benar-benar mendalami tentang dunia konseling ini, yang awal-awalnya terus terang saya tidak begitu nyaman. Dan sampai di titik ini saya bisa memetik hikmah bahwa ya itu mungkin salah satu takdir ya yang sudah saya jalani selama ini, yang mungkin belum begitu saya syukuri ya, karena syukur itu kan salah satunya dengan kita benar-benar serius menjalani profesi yang kita lakuni. Nah, itu sebenarnya bagian dari syukur, dan itulah yang akan saya masih perjuangkan sekarang. Jadi masih learning by doing, but di umur 35 gitu loh ya, apalagi yang adik-adik masih di usia 19 dan 18, jadi sangat dimaklumi sekali untuk kondisi-kondisi yang belum nyaman dengan prodi atau jurusannya. Oke, jangan lupa untuk kasih komen ya di komentar kita kalau memang video ini bermanfaat bagi teman-teman. Boleh di like, share, dan subscribe ya, atau di
apa ya, intinya di sharing-sharing, di share-share ke yang lain. Itu saja mungkin untuk video kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akhiri, dan nanti kita akan coba buat konten-konten yang memang benar